Dimulai dari yang pertama. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Fahmi dengan NIM A42123017. Kenalkan nama saya Dian Aprilia dengan NIM A41230012. Baik, perkenalkan nama saya Fadel dengan NIM A42123037. Perkenalkan nama saya Rangga Muhammad dengan NIM A42123126. Perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM A42123112. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Dilabelo dengan NIM A41223022. Baik, perkenalkan nama saya Gunawan dengan NIM A42123092. Perkenalkan nama saya Herianto, NIM A42123032. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita memasuki mata perkuliahan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pertumbuhan dan perkembangan fisik pada bayi, kita pahami dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau pertumbuhan dia bisa diukur, kalau perkembangan dia hanya bisa dilihat dan diketahui. Contohnya pertumbuhan pada tinggi badan, itu kan bisa diukur. Dan pertumbuhan pada berat badan, itu semua bisa diukur. Lanjut, untuk perkembangan dia berupa perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan pada fisik, dan perkembangan pada intelektual. Baik, masuk ke pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Pertumbuhan dan perkembangan pada bayi adalah sesuatu pertumbuhan perkembangan yang kompleks yang bisa dilihat dari awal pertumbuhan hingga beranjak dewasa. Pertumbuhan pada bayi bisa dilihat dari berat badannya serta tinggi badannya yang awalnya usia 0 bulan, pertumbuhan berat badannya 2,5 kg menjadi ketika dia masuk usia 4 bulan menjadi 6,7 kg. Dan tinggi badannya waktu usianya masih 9 bulan dari awalnya 46,1 cm menjadi ketika masuk usia 4 bulan menjadi 59,7 cm. Untuk perkembangannya bisa dilihat dari perkembangan emosinya seperti menangis, seperti itu, menangis, dan juga ada juga perkembangan dari intelektualnya atau perkembangan otaknya seperti dia sudah bisa mengenal wajah orang tuanya, perkembangan dari pendengaran dan lain-lain. Saya akan membahas tentang perkembangan sensor motorik pada masa bayi. Sensor motorik pada masa bayi terbagi menjadi dua, yaitu sensor motorik kasar dan halus. Sensor motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterampilan yang melibatkan interaksi sistem
bentuk badan, tinggi badan, atau warna kulit. Kemudian ada hormon. Hormon adalah zat atau cairan pada anak untuk memenuhi agar tumbuh kembang si anak menjadi lebih baik. Jika seorang anak memiliki kekurangan hormon pertumbuhan, maka pertumbuhan seorang anak itu akan menjadi lambat dan tidak teratur. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, seperti contohnya nutrisi dan makanan. Seorang ibu harus memenuhi nutrisi dan makanan seorang anak agar seorang anak tersebut mencukupi kebutuhan nutrisi agar mendapatkan metabolisme tubuh yang baik. Kemudian ada stimulasi. Stimulasi adalah faktor dari luar yang harus dibantu oleh orang-orang sekitar dari anak tersebut seperti ayah, ibu, keluarga atau kerabat terdekatnya agar mempengaruhi sistem motorik pada anak seperti gerak halus, gerak kasar, cara bicaranya, cara dia bersosialisasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada faktor dari luar yaitu pola asuh. Pola asuh ini sangat penting bagi seorang anak untuk kedepannya karena pola asuh harus dididik memang dari dia masih kecil. Seorang ibu harus menerapkan pola asuh yang baik atau yang tepat terhadap anak agar anak menjadi tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Jika pola asuh yang diberikan oleh seorang ibu tidak tepat, bisa kemungkinan besar ke depannya seorang anak itu akan mendapatkan atau menjadi pribadi yang tidak baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor pertumbuhan dan perkembangan bayi. Proses tumbuh kembang si kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk mendukung proses tumbuh kembang si kecil agar berjalan dengan lancar, bunda harus memenuhi kebutuhannya, antara lain nutrisi, stimulasi, imunisasi, dan aktivitas bermain, agar si kecil dapat tumbuh dengan baik dan bisa beristirahat. Berikut beberapa faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang pertama yaitu kurang gizi, yang kedua kebersihan yang buruk, yang ketiga perilaku ayah dan bunda, dan yang terakhir yaitu penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikator pengukuran status gizi bayi. Di awal kehidupan, bayi sangat butuh asupan ASI selama 6 bulan penuh, alias ASI eksklusif. Hal ini dikarenakan ASI eksklusif merupakan makanan dan minuman terbaik bagi bayi di usianya yang masih kurang dari 6 bulan. Setelah usia bayi lewat dari 6 bulan, ia membutuhkan asupan ASI, asupan makanan dan minuman selain ASI yang biasa dikenal dengan makanan pendamping ASI. Setelah diberikan PASI atau makanan pendamping ASI, ia tetap membutuhkan asupan ASI, tetapi dengan jadwal yang tidak sesering sebelum usianya 6 bulan. Pemberian ASI dan PASI bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang bayi sekaligus mencukupi kebutuhan gizi hariannya. Dengan begitu, status gizi bayi berjalan dengan baik. Dengan begitu, status gizi bayi bisa berjalan dengan baik sebagai salah satu bentuk persiapan saat usianya dewasa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ada beberapa pengukuran status gizi pada bayi. Yang pertama itu ada berat badan. Sebagai salah satu indikator pengukur status gizi bayi, berat badan digambarkan sebagai ukuran total tubuh. Kedua itu ada panjang badan. Pengukuran panjang badan sebenarnya sama dengan tinggi badan. Hanya saja untuk masih belum bisa berdiri tegak, indikator panjang badan lebih umum dipakai. Ketiga itu ada lingkar kepala. Mengutip Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAIN, ukuran lingkar kepala merupakan penilaian pertumbuhan bayi yang menggambarkan pertumbuhan otak. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu cara mengukur status gizi bayi.
status gizi satuan dari pengukuran dengan grafik WHO 2006 atau cut off Z-score adalah standar deviasi SD. Pengukuran status gizi bayi bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, status gizi bayi berdasarkan berat badan sesuai umur. Indikator berat badan berdasarkan umur dipakai oleh anak berusia 0 sampai 5 tahun. Terus termasuk bayi. Pengukuran status gizi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman berat badan bayi setara dengan usianya saat ini. Selain itu, indikator status gizi ini juga dapat membantu menunjukkan apabila bayi memiliki berat badan sangat kurang lebih ideal, lebih hingga obesitas. Pada badan berdasarkan usia dari WHO, bayi dikatakan memiliki berat yang ideal saat hasilnya berada di rentang kurang lebih 2 sampai dengan 3 SD. Berikut adalah materi yang akan saya bawakan dan akan ditunjukkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu cara merawat bayi baru lahir yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu merawat dan menjaga kebersihan tali pusat. Yang kedua, gunakan air hangat dan sabun khusus. Yang ketiga, topang kepala dan leher bayi saat menggendong. Yang keempat, pastikan posisi bayi menyusui benar. Yang kelima, buat suasana tidur yang nyaman. Yang keenam, pahami pola buang air besar dan buang air kecil. Yang kedelapan, yang ketujuh, rutin membersihkan popok bayi. Yang kedelapan, memahami isyarat lapar pada bayi, yaitu apa saja yang tidak boleh dilakukan pada bayi baru lahir. Yang pertama, mengabaikan bayi. Yang kedua, tidak mencuci tangan sebelum memegang bayi. Yang ketiga, mengguncang tidur bayi. Yang keempat, membiarkan bayi saat menangis. Baiklah, itulah materi saya. Oke, sekian penjelasan dari materi kami yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.